أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Wala tangkihu, wa artinya dan, la artinya jangan. Tangkihu kamu nikahi, dan janganlah kamu nikahi. Kalau dalam tata bahasa Arab itu, kalau la tangkihuna, kalian tidak menikahi. Kalau la tangkihu, la yang dua, la nya jadi artinya jangan. Dalam munafik itu kalau la yang artinya jangan ini namanya la nahiyah, la untuk larangan. Kalau la tangkihuna, la artinya tidak, itu maksudnya la nafiyah, artinya menidakkan, mentiadakan. Kalau di sini la nahiyah, larangan. La wala tangkihu, dan janganlah kalian nikahi manakah apa-apa yang telah dinikahi aba'ukum oleh ayah-ayah kalian minan nisa, daripada wanita-wanita. Allah melarang tidak boleh menikahi ibu tiri karena dia sudah dinikahi oleh ayahnya. Jadi ibu tiri ya ibu tiri ya. Ibu tiri itu haram hukumnya nikah, tidak boleh.
Kenapa? Karena Allah menghargai, memuliakan seorang ibu, Jadi dimuliakan oleh Allah, dihargai oleh Allah. Makanya tidak boleh seorang anak menikahi ibu tirinya. Kalau sesungguhnya salah yang telah lalu, kecuali apa-apa yang telah lalu. Maksudnya sebelum ayat ini turun atau di masa jahiliyah, masa jahiliyah itu, maka setelah Islam dia tidak boleh lagi menikahi dirinya. Tapi tadinya sebelum ada Islam, mereka kebiasaan orang itu suka menikahi dirinya. Wa makta, dan saling dibenci oleh Allah, dan juga oleh manusia yang beriman, saling dibenci seperti itu. Makanya setelah Islam datang, ayat yang turun, maka diharamkan hukumnya menikahi diri. Apa sebab? Karena walaupun dia istri, tapi dia sudah terikat dengan akad dengan ayahnya. Akad itu luar biasa, sudah terikat dengan akad. Akad itu ini saya terima nikah akad. Karena terikat akad itu tidak boleh anaknya menikahi ibu tirinya, karena memuliakan seorang ibu. Kemudian mematah dan sangat dibenci oleh Allah perbuatan seperti itu. Wasala sabila, dan seburuk jalan yang ditempuh, seburuk jalan. Jadi tidak baik, jelek sekali, seperti tidak ada orang lain ya. Ibu tiri dinikahi. Wasala sabila. Kemudian hurrimat, telah diharamkan atau telah dilarang. Nah, ini Pak. Kalau rohnya itu tidak pakai pasir kuriman saja itu telah diharamkan, artinya biasanya. Tapi kalau kuriman sangat diharamkan, sangat dilarang itu. Makanya dipastikan oleh kuriman. Alaikum, atas kamu, atas kalian, para laki-laki maksudnya, ummahatukum, menikahi ibu kalian yang kandung misalnya. Makanya ini di nomor 1 kan dia ini karena paling besar dosanya menikahi haram betul. Ummahatukum wa banatukum, dan haram juga menikahi anak-anak perempuan kalian. Ya, jelas ayat ini jelas, anak perempuan kandung. Nak kandung perempuan haram ayah yang ayahnya. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Pokoknya dia punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, maka haram hukumnya menikahi adik dan kakak perempuan. Wa akhawatukum. Berapa? Tiga ya. Kemudian keempat, wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari pihak ayah. Jadi amun artinya paman, pakcik. Akhawatukum, dan bibi-bibi kalian atau uak-uak kalian, saudara ibu, saudara kandung ibu, nggak boleh. Pokoknya ibunya punya kakak perempuan dan atau punya adik perempuan, maka anaknya ini tidak boleh nikah kepada bibinya lagi. Haram hukumnya. Wa akhawatukum. Kemudian berapa lagi? 6. Ya, 6. Yang keenam, wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki. Wa ayat kenapa? Itu adalah keponakan kandung. Oleh para saudara, dia ditunjuk wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudara perempuan kalian. Nah, kalau dia punya saudara perempuan, ya kakak atau adik kan, kemudian punya anak perempuan, jadi dia tidak boleh menikahi keponakannya. Keponakan di pihak laki-laki, di pihak perempuannya. Kemudian kedelapan,
wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian. Jadi ibu susu tak boleh, pokoknya pada waktu dia bayi oleh ibunya diserahkan kepada wanita lain menyusukan dia kan, walaupun tidak sampai 2 tahun ya kan. Orang ibu melahirkan, biasanya anaknya itu diberikannya kepada seorang ibu menyusukannya, namanya ibu susu, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu 2 orang ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah dan Suhaibatul Aslamiyah. 2 orang ibu susunya itu Nabi Muhammad. Dia tidak disusukan oleh Khadijah apa? Siapa itu? Aminah. Kemudian yang berikutnya wa akhawatukum minal radha'ah, dan saudara-saudara perempuan kalian dari sesusuan. Umpamanya seorang ibu dia menyusukan anaknya dari perempuan, kemudian dia menyusukan anak bayi yang lain itu laki-laki, kalau anak perempuan. Jadi ini anaknya ini tidak boleh nikah, tak boleh. Wa akhawatukum minal radha'ah, dan saudara-saudara perempuan kalian daripada susuan tidak boleh nikah. Kenapa? Karena sama-sama minum air susu seorang ibu. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari wanita-wanita kalian, dan ibu-ibu dari wanita istri-istri kalian. Artinya apa? mertua tak boleh ya. Makanya mertua itu tidak batal wudu itu ya, mertua, karena derajatnya sama dengan ibu kandung dia. Mertua itu boleh. Pokoknya ada adik kakak perempuan, kemudian dinikahinya sekaligus dua-duanya, itu tidak boleh. Tapi kalau bapaknya dinikahinya kakaknya, kemudian meninggal kakaknya, boleh dia kawin sama adiknya, namanya keturunan. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena adalah dia Allah, Ghafurun, maha pengampun, Rahiman, lagi maha penyayang. Jadi pekerjaan yang dilarang tadi sebelum Islam itu diampunkan oleh Allah. Termasuk juga semua dosa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh umat Islam, kemudian dia bertobat, tidak melakukan lagi sampai akhir hayat, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Walaupun bagaimana banyak dosanya, diampunkan oleh Allah. Contohnya Ghafurun, maha itu tidak tahu, nggak ada di atas maha pengampun. Walaupun dosanya sampai 10 ton juga diampunkan oleh Allah. Asal taubatan nasuha, taubat yang benar. Rahimah, lagi maha penyayang. Maha penyayang artinya dosanya yang tadi dilakukannya, jadi setelah dia taubat itu dihapus oleh Allah, bahkan diganti oleh Allah dengan pahala. Itulah hebatnya taubat. Makanya Rahimah, Allah maha penyayang. Jadi dianggap oleh Allah tidak punya dosa lagi kalau dia taubat nasuha. Nah, itulah nikmat Islam. Itulah artinya innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tidak boleh seorang muslim putus asa dari rahmat Allah. Wala ta'asu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada 3 yang menjadi penyebab Allah melarang menikah yang tadi, yang 13 tadi. Pertama, disebabkan nasab, seperti menikahi ibu, menikahi saudara adik kandung, kakak kandung, kan? Umpamanya ibu, anak kandung, itu namanya senasab, saudara, tidak boleh. Yang kedua, kena penyebabnya ini radha'ah, sesusuan. Ya, kedua. Kemudian sebab yang ketiga, musyawarah pertalian dengan perkawinan menantu, mertua, itu musyawarah, disebabkan musyawarah. Ini hubungan perkawinan.